Halo Pels, kembali lagi kita akan ngebahas mengenai proses penyembuhan luka pada sunat ya. Untuk proses penyembuhan luka pasti sering bertanya-tanya nih mom semua. Biasanya berapa lama ya untuk proses penyembuhan luka pada sunat? Nah, untuk luka penyembuhan pada sunat ini biasanya normalnya 10 sampai dengan 14 hari ya, Mams. Biasanya tahap proses penyembuhan luka itu ada 4 ya, Mams. Pada tahap pertama yaitu tahapan hemostatis atau pembekuan darah. Pada proses ini beberapa detik atau menit setelah mengalami luka, darah akan menggumpal nih, Mams, untuk menutup luka atau mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak. Gumpalan darah tersebut akan merubah menjadi keropeng atau mengering saat nanti proses penyembuhan luka tersebut. Tahap kedua yaitu tahap inflamasi atau peradangan ya, Mams. Setelah pendarahan berhenti, biasanya pembuluh darah itu akan melebar untuk mengalirkan darah segar ke area luka. Inilah alasan kenapa nih setiap luka kadang kerasa lebih hangat, terkadang membengkak, atau kemerahan. Biasanya munculnya bengkak, kemerahan, dan hangat pada area luka itu akan muncul dalam beberapa waktu. Pada tahap ini juga sel darah putih akan menghancurkan kuman-kuman. Jadi moms di rumah nih, kalau misalnya ternyata luka hitamnya ada bengkak, ada kemerahan, ada terasa hangat area luka ataupun mengeluarkan getah, itu tidak usah khawatir ya, Mams. Yang ketiga yaitu tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Nah, tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan baru atau kulit mati ya, Mams. Selama proses produksi kolagen akan meningkat. Biasanya saat proses ini, pasien akan merasa gatal di area luka. Kolagen ini merupakan serat protein yang memberikan kekuatan dan tekstur elastis pada kulit atau luka ya, Mams, serta mendorong tepi luka untuk menutup dan menyusut. Nah, tahap yang keempat ada tahap pematangan atau penguatan jaringan. Pada tahap ini, luka sudah mulai tertutup nih. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan sehingga luka sering terasa gatal, meregang, ataupun mengkerut. Jadi, saat luka terasa gatal atau misalnya mulai menyusut, menjauhi dari area kulit sehat, mom tidak usah khawatir karena itu tersebut merupakan proses dari penyembuhan luka. Nah, selain itu, proses penyembuhan luka juga dipicu oleh beberapa hal ya, Mams. Yang pertama yaitu usia. Biasanya pada bayi atau pada anak, biasanya proses penyembuhan luka itu lebih cepat dibanding pada pasien-pasien dewasa ya, Mams. Yang kedua adalah besar ukuran penis dan tebalnya kulit. Nah, besarnya ukuran penis dan tebalnya kulit mempengaruhi juga nih, Mam, pada proses penyembuhan luka. Biasanya pada penis besar ataupun tebalnya kulit itu, lukanya akan sering lebih basah dibanding yang penisnya kecil atau kulitnya tidak terlalu tebal. Yang ketiga yaitu personal hygiene. Ketika jagoan nangis saat dibersihkan penisnya, kadang ada beberapa orang tua yang suka nggak tega nih untuk bersihin sisa pipis ataupun membersihkan luka pada penisnya. Semakin banyak sumber infeksi pada luka atau misalnya banyak luka yang tidak terjaga kebersihannya, akan lama juga nih, Mam, proses penyembuhan lukanya. Dan untuk yang menggunakan pampers, biasanya kita sarankan untuk mengganti pampersnya 3 sampai dengan 4 jam sekali ya, Mams. Nah, yang keempat adalah hindari aktivitas yang berat seperti bermain bola, bermain sepeda, ataupun aktivitas yang mengganggu proses penyembuhan luka. Nah, kalau gitu ada nggak nih, Sus, tips agar luka cepat sembuh? Oh, tentu ada dong, Mams. Yang pertama, minum obat ya, Mam, sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang kedua, melakukan perawatan sesuai dengan arahan tim medis. Yang ketiga, makan makanan tinggi protein dan tinggi vitamin C, seperti telur, daging, ikan, serta buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C seperti jeruk, kale, brokoli, dan lain-lain. Nah, keempat, kita sedini mungkin dengan menggunakan metode yang modern, terutama pada saat bayi agar proses penyembuhan luka lebih cepat. Sekian video kali ini. Kalau Moms masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mam.